Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Ada sedikit sambutan dari Bapak Budiman selaku PJO PT Pharma Persada Set PRCB. Untuk Pak Budiman kami persilahkan, tafadhol masykurah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Yang insya Allah malam hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih Ustadz Syafiq, terima kasih Pak Gun, Mas Sigit dan rekan-rekan DKM dan rekan-rekan dari YMP. Di sela-sela kesibukan kita masih diberikan kesempatan, diberikan waktu untuk menimba ilmu dari apa yang sehari-hari kita kerjakan. Ya, salah satu yang menjadi tugas kita bahwa dalam bekerja adalah recording in progress. Amanah, gitu ya. Dan menjalankan amanah itu insya Allah menjadi kewajiban kita sebagai umat Muslim. Ya, mudah-mudahan dengan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Syafiq nanti akan memberikan bekal pada kita semua, baik dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat Muslim maupun kehidupan kita sebagai seorang pekerja. Mungkin itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Pak Budiman atas sambutan pada para jamaah. Sebelum acara kita dengarkan, ada beberapa yang perlu kami sampaikan pada para jamaah dan para rekan-rekan yang tergabung di meeting Zoom. Yang pertama, kajian pada malam hari ini insya Allah akan berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam, yaitu dengan 2 sesi. Yang pertama, sesi pertama materi kajian, yang kedua adalah sesi tanya jawab. Adapun tema kajian pada malam hari ini yaitu umurmu digunakan untuk apa. Materi kajian pada malam hari ini insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Syafiq Riza Basalamah, yang alhamdulillah beliau sudah bergabung bersama kita di Zoom ini. Dan Ustadz dari Jember ya, beliau lulusan dari pesantren Al-Isyad Islamiyah Bondowoso, dari Libya Jakarta program D1, kemudian Batuluho, kemudian S1 beliau dari Fakultas Dakwah dan Usuluddin. Beliau menempuh sarjana sampai S3 yaitu jurusan dakwah dan fakultas di salah satu universitas Islam Madinah. Karya-karya beliau Masya Allah banyak sekali ya, di antaranya ada buku yang judulnya Andai Aku Tidak Menikah Dengannya, dan masih banyak lagi karya-karya beliau yang bisa kita pelajari. Baik, untuk para rekan-rekan yang tergabung di Zoom meeting saat ini ya, untuk yang ingin bertanya di Zoom meeting kami persilahkan lewat chat room, hanya lewat chat room tanpa mengaktifkan videonya atau audionya. Untuk para jamaah yang di luar Zoom ya, bisa bertanya melalui kontak WhatsApp kami yang sudah di-share di poster-poster kami, atau bisa menghubungi 082155049343. Untuk rekan-rekan yang tergabung di Zoom, diharapkan selama kajian berlangsung, selama materi kajian yang disampaikan oleh Ustadz Syafiq berlangsung, agar
diharapkan agar bisa mematikan audio dan videonya agar kajian pada malam hari ini berlangsung dengan hikmat dan bisa diambil banyak faedah yang disampaikan oleh Ustadz. Untuk mempersingkat waktu kita sapa dulu Ustadz Syafiq Rizal Salamah. Assalamualaikum Ustadz Syafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Mana sehat Ustadz? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Gimana kabar antum? Alhamdulillah sehat. Maaf, untuk mempersingkat waktu ya, karena di Kalimantan Timur jamnya sudah lumayan malam. Kepada Ustadz Syafiq kami persilahkan falyatafaddal masykura. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya kita dapat merasakan indahnya bermajelis menuntut ilmu. Sebagian orang tatkala mereka menghadiri majelis ilmu seperti ikan yang keluar dari air. Dia gerah. Dia tidak merasakan kenyamanan. Tapi tatkala dia menonton hal-hal yang tidak berguna atau bahkan hal-hal yang diharamkan oleh Sang Pencipta, dia merasakan kelezatan sehingga waktu serasa berjalan begitu cepat. Maka kita perlu bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah yang diberikan sehingga kita bisa hadir di majelis ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah. Sudah berapa lama kita hidup di muka bumi ini? Cukup lama. Ya, sebagian sudah 20 tahun. Sebagian lebih dari itu. Sebagian mungkin sudah 60 tahun. Cepat atau lambat waktu kita akan habis. Nanti, tatkala kiamat terjadi, manusia digiring kepada mahsyar. Lalu neraka jahanam dihadirkan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Waji'a yawma idzin bi jahannam. Yawma idzin yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra." Pada hari itu neraka jahanam akan dihadirkan. Dan Rasul SAW menjelaskan proses didatangkannya neraka jahanam, di mana dia memiliki 70.000 tali kekang. Bersama setiap tali kekang ada 70.000 malaikat yang menyeret. Dia meronta. Manusia melihat apa yang terjadi pada hari itu. Semuanya jadi ingat. Semuanya menyesal. Tapi apa guna penyesalan pada saat itu? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia akan mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Untuk hidup yang sebenarnya. Penyesalan ini
tidak hanya dirasakan oleh para pelaku dosa, orang-orang Islam, orang-orang soleh yang ahli ibadah pun akan menyesal. Kenapa? Kenapa ketika dia hidup, kenapa umur dia, kok dia tidak tambahkan amal kebajikan di dalam? Kalau mungkin dahulu dia sholat sunnah dalam sehari semalam hanya 6 rakaat, dia menyesal kenapa aku nggak tambahin. Kalau dulu sholat malam dia hanya 3 rakaat, dia menyesal kenapa aku tidak tambahin. Kalau dulu tiap hari dia hanya membaca Al-Quranul Karim 1 hari 1 lembar, dia juga akan menyesal kenapa kok tidak aku tambahin. Apalagi para pelaku dosa. Mereka akan menyesal karena ternyata umur mereka tidak memanfaatkannya dengan optimal. Mereka hanya memikirkan kehidupan dunia dan tidak memikirkan kehidupan yang sebenarnya. Dan di surat Al-Munafiqun ayat 10 sampai 11, bagaimana Allah Jalla Jalaluhu menceritakan tentang kondisi orang tatkala malaikat pencabut nyawa itu datang. Apa yang dia inginkan? Nah, silahkan dibaca di surat Al-Munafiqun ayat 10 dan 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaq wa akum minas salihin walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang yang soleh. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Barakallahu fiik. Kemana aja nih orang? Kenapa tatkala ajal datang menjemput dia, dia baru mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib. Dia minta tambahan umur sedikit. Minta tambahan umur sedikit. Untuk apa? Untuk bersedekah. Loh, terus selama ini engkau ada di mana? Apa yang kau kerjakan? Apalagi orang ini sampai berumur 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun, 40 tahun. Bukankah Allah Azza wa Jalla telah memberikan waktu yang cukup lama untuk bisa bersedekah? Tapi dia menunda-nunda. Tatkala datang ajal dan dia yakin akan berpisah dengan semua hartanya, dia menyesal. Dia minta tambahan waktu untuk dapat bersedekah. Tapi nggak ada gunanya. Nggak bisa. Dan di surat Fatir ayat 37, Allah menceritakan penyesalan lainnya. Tapi mereka sudah berada di neraka. Mereka sudah merasakan siksaan atas apa yang mereka perbuat selama hidup mereka. Maka tatkala itu mereka teriak-teriak.
Mereka meminta agar dibalikin ke dunia. Karena selama ini waktunya ternyata dia tidak manfaatkan untuk tujuan hidup dia. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, silakan dibaca. Tafadhal. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkan kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh. Dan niscaya akan mengerjakan amal yang soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Ya, hibbati fillah. Mereka teriak-teriak. Mereka meminta agar diberi kesempatan yang lainnya. Mereka ingin berubah. Mereka ingin memanfaatkan waktu mereka dalam ketaatan kepada Sang Pencipta. Tapi apa yang dikatakan kepada mereka? Awalam nu'ammirkum. Bukankah kami sudah kasih waktu sama kalian? Kami kasih umur sama kalian. Kalian gunakan untuk apa? Ahibati fillah, waktu kita di muka bumi ini terbatas. Terbatas dengan batasan yang kita nggak tahu juga kapan akan datang. Kapan akan berakhir. Hanya Nabi SAW memberikan penjelasan bahwa a'maru ummati, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang lewat dari itu. Dan tujuan kita pasti. Hanya banyak di antara kita yang lupa dengan tujuan keberadaan dia di muka bumi. Pernah melihat sebuah permainan, menonton sebuah game, kawan-kawan kita mungkin dalam sebuah permainan yang dibatasi oleh waktu. Dikatakan kepada mereka, waktu kalian cuma 1 jam. Dalam 1 jam, kalian harus mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Kira-kira kita melihat ada yang santai dalam permainan itu. Ada yang tiduran dalam permainan itu. Kita akan melihat semuanya serius. Semuanya bersungguh-sungguh. Semuanya bekerja keras. Kalau itu dalam permainan dunia, bagaimana dengan urusan kehidupan kita? Kenapa kita nggak serius? Banyak waktu yang habis sia-sia. Tidak berguna,
tidak itu untuk urusan dunia kita, walau untuk urusan akhirat kita. Jadi benar-benar waktu kita habis sia-sia. Orang yang bekerja untuk urusan dunia, dia dapat fulus. Tapi ternyata ada aktivitas-aktivitas yang menyedot banyak umur kita, nggak ada manfaatnya buat kita. Tidak itu manfaat dunia, wala manfaat akhirat. Kenapa kita diciptakan? Sebuah pertanyaan yang sebenarnya sangat mendasar. Kenapa kita diciptakan? Namun kita perlu tanyakan hal itu kepada diri kita. Supaya jelas umur kita digunakan buat apa. Teman-teman yang kerja di PAMA, mereka ada kontrak, mereka ada jam kerja, mereka ada imbalan yang akan diberikan kepada mereka. Sehingga yang bekerja itu benar-benar serius. Kenapa? Oh, Ana bekerja di sini Ustaz. Ana memang tujuannya adalah untuk menabung, untuk membantu orang tua, sehingga dia semangat bekerja, nggak main-main. Untuk kehidupan dunia ini. Apa kata Allah di surat Al-Mulk, surat yang dianjurkan untuk senantiasa dibaca, di ayat kedua. Surat Al-Mulk ayat kedua. Apa kata Allah Azza wa Jalla? الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Barakallahu fikum. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Yang telah menciptakan 7 lapis, 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang, maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang? Barakallahu fiik. Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalan. Itu tujuan hidup. Bukan siapa yang paling kaya, bukan siapa yang paling sukses, bukan siapa yang paling cerdas, yang paling pandai, bukan. Bukan siapa yang paling banyak pengikutnya, paling banyak followernya. Tapi untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Di ayat yang lainnya Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada aku, beribadah kepada aku. Itu tujuan. Tapi banyak di antara kita terlena sehingga lupa dengan tujuan. Dia nggak sampai ke tempat tujuan. Ketika seorang dalam perjalanan dikatakan tujuanmu itu adalah Pontianak, jalan darat. Ada orang yang menikmati perjalanan, berhenti, nginep, berjalan-jalan. Padahal udah disampaikan waktu kita terbatas. Harus segera sampai ke Pontianak. Maka ada orang-orang yang gak pernah nyampe kepada tujuan hidup. Itu mengabdi kepada Allah SWT. Ahibati fillah. Modal hidup manusia itu umur. Bukan harta. Kita melihat orang-orang yang umurnya habis, walaupun hartanya berlimpah ruah,
walaupun jabatannya masih ada, masa jabatan dia itu tinggal 3 tahun. Kekayaan dia itu 30 miliar. Tapi dia mati. Ya, waktunya udah habis. Game over. Selesai. Makanya bicara waktu. Allah Azza wa Jalla seringkali bersumpah demi waktu ini. Karena ini modal hidup. Jangan sampai kita terlena. Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu asar, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Allah Azza wa Jalla bersumpah demi waktu duha, wadduha wal laili idza saja. Allah bersumpah demi waktu fajar, wal fajri walayalin ashr. Semua ini menunjukkan atas pentingnya masa, pentingnya waktu. Harta, kalau kita kehilangan harta, kita bisa cari itu harta. Bahkan kita bisa dapat yang lebih banyak mungkin dari yang hilang. Tapi kalau engkau kehilangan waktumu, di mana engkau akan cari waktu? Ni'matani, kata Nabi SAW. Dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari, ada 2 nikmat. Maghbunun fihima katsirun minan nas. Banyak manusia yang tertipu dengan 2 nikmat ini. Bagaimana dikatakan dia tertipu? Orang itu dikatakan tertipu kalau dia membeli sesuatu yang murah dengan harga yang mahal. Barang yang 1 juta dia bayarin 10 juta, dia tertipu. Barang yang KW dia bayarin dengan harga asli, dia tertipu. Dan banyak manusia tertipu dengan 2 nikmat. Apa nikmat itu? As-sihhatu wal faragh. Kata Nabi SAW, 2 nikmat itu adalah sehat dan waktu luang, waktu kosong. Sebagian kita sibuk, bekerja. Ketika engkau punya waktu luang, ketika engkau sedang istirahat, engkau gunakan untuk apa? Sebagian kita digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Ahibati fillah. Kalau bicara waktu kita digunakan untuk apa, umur kita digunakan untuk apa, engkau lihat. Kita tidur 8 jam dalam sehari. Berarti dalam setahun kita itu kehilangan 4 bulan buat tidur. Jadi dalam setahun, kalau sehari kita tidur 8 jam, berarti setahun kita itu tidur berapa lama coba? 4 bulan. 4 bulan itu tidur. Tapi sisanya 8 bulan entah kerja. Oke, cari harta. 4 bulan. 8 jam yang lainnya untuk bekerja. Oke, kita punya waktu lain 8 jam. Untuk apa? Ya, tanyakan kepada dirimu. Sebagian kita tatkala punya waktu luang dia gunakan untuk main game, untuk nonton, untuk ngobrol. Ketika datang waktu sibuk, dia kepingin beribadah. Loh, kenapa kok nggak beribadah sejak kemarin? Ahibati fillah. Yang menyebabkan manusia banyak tertipu dengan 2 nikmat ini karena dia punya angan-angan yang panjang. Dia berpikir, masih ada waktu, masih ini dan itu. Sehingga dia terus terpedaya dengan angan-angannya. Tahu-tahu waktunya habis. Di surat Al-Hijr ayat 2 dan 3. Allah Jalla Jalaluh menyebutkan bagaimana kondisi orang-orang kafir. Apa kata Allah Azza wa Jalla?
ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. Orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong, maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Barakallahu fiik. Allah gambarkan bagaimana penyesalan orang-orang kafir. Terus penyesalan itu. Mereka ingin kembali hidup di dunia. Kalau dulu saya orang Islam ya. Keinginan itu terus terjadi jemaah. Tapi nggak ada gunanya. Maka Allah katakan, "Dzarhum," biarkan mereka makan, wisata kuliner, bersenang-senang, hiburan sini, hiburan sana, liburan sini, liburan sana, wa yulhihimul amal, dan mereka tertipu dengan angan-angan kosong mereka. Kita melihat orang yang paling kaya mati jemaah. Orang yang paling sukses mati. Orang yang paling kuat mati. Orang yang paling berkuasa mati. Dan mereka semua punya angan-angan yang panjang. Tapi kematian memutuskan semua angan-angan itu. Mu'adz bin Jabal, salah satu sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, dia meriwayatkan sebuah hadis tentang persidangan yang akan terjadi nantinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya? La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Telapak kaki manusia itu tidak akan bergeser kelak pada hari kiamat. Sampai mereka ditanya tentang 4 perkara. Siapkan jawaban. Kita sudah dapat bocoran tentang pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita. Yang pertama, an umrihi fima afna. Yang pertama akan ditanya tentang umurnya, dihabiskan untuk apa? Umurnya dihabiskan untuk apa? Yang kedua, an syababihi fima abla. Akan ditanya secara khusus dari umurnya ini, masa mudanya. Kenapa ditanya tentang masa muda? Karena masa muda itu adalah fase di mana seorang manusia memiliki energi yang lebih, memiliki semangat yang kuat, memiliki tekad yang bulat. Ketika engkau muda, engkau kemana aja? Ke masjid atau ke lapangan bola? Ke tempat kajian atau ke bioskop? Engkau kemana aja? Kita bakal ditanya. Dan Allah tahu dengan segala yang kita lakukan. Alam ya'lam bi annallaha yara. Apa dia enggak ketahui bahwasanya Allah melihat semua gerak-gerik dia. Dan kita bakal ditanya tentang masa muda kita. Yang ketiga, an malihi. Akan ditanya tentang hartanya. Apa pertanyaan tentang harta? 2 ternyata pertanyaan. Min aina iktasabahu wa fima anfaqa. Dari mana kau mendapatkan harta itu? Dari mana?
dan kemana engkau menginfakkannya. Yang pertama umur, yang kedua masa muda, yang ketiga berkaitan dengan harta. Ini teman-teman di PAMA yang sekarang sedang bekerja, lihat. Engkau dapat duit itu dari mana? Dan kemana engkau infakkan? Kemudian yang keempat, an ilmihi madza amila bihi. Tentang ilmu. Ilmunya dia digunakan untuk apa? Allah memberikan ilmu kepada kita. Kita jadi tahu digunakan buat apa. Hadis rawahu Tirmidzi, Tabrani, hadis rawahu Tabrani. Ahibati fillah. Ketika kita bakal ditanya tentang umur kita, bagaimana kalau kita menjadikan umur kita semuanya ibadah? Loh, bagaimana? Dengan niat. Ketika bekerja, engkau niatkan bekerja dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika makan, engkau niatkan makan dalam rangka memperkuat fisikmu dalam menjalankan ibadah sholat. Ketika tidur, engkau niatkan bagaimana tidurmu bernilai ibadah. Dengan diniatkan supaya aku sehat badannya, bisa sholat malam, bisa melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Ini sesuatu yang perlu difahami. Agar kita menghabiskan umur kita, semuanya niatnya adalah lillahi ta'ala dan untuk urusan akhirat kita. Sampai dalam perkara memberikan sesuap makanan kepada istri kita. Ketika engkau niatkan mengharap pahala, Allah kasih pahala. Hatta luqmah tarfa'uha ila fimra'ati. Sampai makanan yang kau angkat untuk istrimu, ke mulut istrimu, itu jadi pahala. Sampai seorang suami yang menyalurkan syahwatnya kepada istrinya, itu bernilai ibadah. Jadi bersenang-senangnya orang yang beriman itu dapat bernilai ibadah dengan niat. Ketika niat dia adalah akhirat. Kata Nabi SAW, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan kalian menyalurkan syahwat kalian, mendatangi istri kalian, itu dapat pahala sedekah. Jadi kalau bicara sedekah dalam Islam, itu bukan hanya berbagi harta. Al-kalimatut thayyibah sedekah, ucapan yang baik itu bernilai sedekah. Senyummu untuk saudaramu itu sedekah. Dan yang lebih mengherankan lagi, menyalurkan syahwat kepada yang halal, istri kita, itu dapat pahala. Ketika para sahabat heran, kok bisa orang ini menyalurkan syahwatnya dapat pahala, itu gimana ceritanya? Maka Nabi SAW mengatakan, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizr. Menurut kalian, kalau dia menyalurkan syahwatnya di tempat yang haram, dosa enggak dia? Dosa. Begitu pula tatkala dia menyalurkannya di tempat yang halal. Disinilah rahasia hidup seorang muslim. Semuanya ibadah. Dia mengatakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku itu untuk Allah Rabbul Alamin. Orang yang memahami hakikat kehidupan ini, maka dia akan hidup siap
menghadapi panggilan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Nabi SAW pernah memegang pundaknya Abdullah bin Umar bin Khattab sambil mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Hiduplah di dunia seperti orang asing, atau lebih tepatnya seperti orang yang sedang transit, yang selalu barangnya siap, selalu waspada. Karena apa? Karena Anda mau berjalan, Anda mau melanjutkan perjalanan, Anda nggak mau tinggal di sini. Dan inilah yang harus diyakini oleh setiap muslim, bahwa kita hidup di dunia ini bukan untuk selama-lamanya. Kita bakal mati. Kita hanya menyeberangi dunia ini menuju kepada kehidupan yang kekal dan abadi. Ahibati fillah. Di samping itu, kita perlu mengkhususkan waktu-waktu luang kita dengan beribadah secara khusus, seperti memperbanyak sholat, membaca Al-Quranul Karim, berzikir, beristighfar, bersilaturahim, melakukan semua amal kebajikan. Sholat berjamaah di masjid, qobliyah, ba'diyah. Mungkin sebagian kita akan mengatakan, ya Allah, kita sibuk Ustaz, kita punya banyak pekerjaan. Ahibati fillah, sesibuk apapun, kalau kita meniatkan lillahi ta'ala, engkau akan punya waktu. Ketika Allah mensifatin orang-orang yang sukses, siapa mereka? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Mereka adalah laki-laki yang bisnis mereka, yang usaha mereka, yang perdagangan mereka tidak membuat mereka lupa, lalai dari mengingat Allah, dari menegakkan salat, dari membayar zakat. Ya khafun yauman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Mereka takut dengan adanya hari dibangkitkannya manusia, di mana mata terbelalak, hati tergoncangkan. Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, lebih sibuk mana beliau sama diri? Beliau pemimpin umat Islam, beliau komandan perang, beliau punya istri 9. Belum ngurusin umat dengan berbagai macam problematikanya. Ternyata beliau bisa memanfaatkan semua waktunya untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Selain itu beliau tetap bisa beribadah sholat malam sampai bengkak kakinya. Sebagian kita mengatakan, oh ana sibuk, ana punya pekerjaan, gak bisa sholat malam, gak bisa sholat duha, gak bisa baca Quran, gak bisa silaturahim, gak bisa berbagi, gak bisa umroh, gak bisa berhaji. Ahibati fillah, kita terpedaya dengan kesibukan-kesibukan yang sebenarnya kita sendiri yang membuatnya. Engkau sendiri. Para sahabat Nabi, bagaimana Umar, bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bagaimana Utsman, mereka pemimpin-pemimpin yang menyempatkan diri untuk memberikan waktu kepada rakyatnya, untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Bangun ketika malam hari, tatkala manusia terlelap dalam tidurnya, dia memanfaatkan waktu itu untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jal. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, ketika dia menjadi khalifah, menjadi pemimpin yang kekuasaannya sudah sampai ke Spanyol. Ibu kota umat Islam waktu itu di Damaskus, dan kekuasaan umat Islam sudah sampai ke Spanyol. Istrinya yang namanya Fatimah pernah berkata, menceritakan tentang suaminya. Kana idza shallal isya
qa'ada fi masjidih. Umar bin Abdul Aziz itu selesai sholat isya biasanya, dia duduk di tempat sholatnya itu. Kemudian dia mengangkat tangan berdoa. Falam yazal yabki hatta taghlibahu ainu. Dia menangis sampai ketiduran. Tsumma yantabih. Kemudian dia sadar lagi. Lalu dia berdoa lagi, mohon sama Allah sampai dia ketiduran. Yaf'alu dzalika lailahu ajma'. Semalam suntuk dia melakukan itu. Jadi ahibati fillah, Al-Imam Syafi'i sibuk beliau mengarang buku, sibuk beliau ngajar. Tapi bayangin di bulan Ramadan beliau bisa hatam Al-Quranul Karim dalam sehari 2 kali. Sehari semalam 2 kali. Engkau mengatakan, oh ana lebih sibuk ya. Kita punya kesibukan yang kita buat-buat. Dan kita punya banyak waktu luang yang hilang tanpa manfaat. Waktu makan, berapa lama sih orang makan jemaah? Untuk ngisi perutnya itu berapa lama? 5 menit? 10 menit? Ingat di awal Covid, bagaimana diberlakukan di Jakarta, makan di warteg hanya 10 menit. Bisa orang 10 menit. Bisa makan 10 menit. Tapi yang jadi masalah, kadangkala makannya 10 menit, ngobrolnya menghabiskan waktu untuk hal yang tidak berguna. Itu bisa jadi 1 jam, bahkan 2 jam. Kita melihat bagaimana kafe-kafe, restoran-restoran yang orang itu berjam-jam untuk menghabiskan makanan dengan ngobrol. Coba waktu dia makan dan ngobrol itu digunakan untuk baca Quran, digunakan untuk sholat sunnah. Tapi terkadang sebagian kita menghabiskan waktu untuk hal yang kurang berguna. Ahibati fillah. Ya, sebagian kita sudah tua. Sebagian kita masih muda. Tapi Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat kepada salah seorang sahabat. Apa nasihatnya? Irtanim khamsan qabla khamsin. Kayaknya kita udah sering dengar hal ini. Manfaatkan 5 perkara. Maksimalkan 5 perkara ini sebelum datang 5 perkara yang lain. Maksimal. Yang pertama apa? Syababaka qabla harami. Masa mudamu sebelum kau tua. Kenapa bicara masa muda? Tadi udah disampaikan. Manusia akan ditanya tentang umurnya. Sejak dia baligh sampai dia meninggal dunia, dia akan ditanya. Tapi dalam fase kehidupan dia, ada masa yang sangat ideal. Itu masa muda. Engkau gunakan untuk apa masa muda? Di hadis ini Nabi SAW mengatakan syababaka qabla haramik. Engkau manfaatkan masa mudamu sebelum engkau tua. Orang kalau sudah tua nggak bisa naik tangga. Orang kalau sudah tua kadangkala dia sholat nggak bisa berdiri. Dia nggak bisa sujud. Bisa sujud nggak bisa bangkit dari sujud. Ada banyak keterbatasan ketika dia sudah tua. Jemaah haji Indonesia itu banyak yang sepuh-sepuh, banyak yang tua-tua. Maka ingat nasihat Nabi SAW, jangan masa muda itu engkau gunakan untuk hal-hal yang kurang berguna, sehingga ketika tua, engkau nggak bisa lagi beribadah. Anak muda itu bisa lari 20 km, 40 km, bisa goes 50 km. Anak muda. Tapi kalau sudah sepuh, udah tua, nggak seperti itu lagi kekuatannya. Dia bisa puasa karena masih sehat. Tapi kalau sudah sepuh, kadang-kadang udah nggak bisa puasa lagi jemaah. Bahkan yang wajib pun udah nggak puasa dia. Maka masa muda ini gunakan untuk puasa sunnah, Senin Kemis, puasa 3 hari dalam sebulan. Paling tidak kita punya. Kemudian wasihataka qabla saqam. Manfaatkan sehatmu sebelum engkau sakit.
Kita nggak tahu loh jemaah. Wallahi kita nggak tahu. Omikron ini datang lagi nih katanya. Kita melihat bagaimana orang-orang yang kemarin sehat, yang kemarin mereka dapat beraktivitas, tahu-tahu sakit dan tidak bisa beraktivitas. Ini menjadi tugas kita, memikirkan diri kita ketika sedang sehat, mumpung belum sakit loh. Kau puasa sunnah, mumpung belum sakit, sholat ke masjid. Karena nanti kalau sakit boleh jadi masjidnya ditutup atau kita nggak boleh ke masjid. Seperti kejadian-kejadian sebelumnya, sampai Jumatan nggak boleh. Wa ghinaka qabla fakri, ghina, kayamu sebelum kau miskin. Artinya orang ketika dikasih kelebihan harta, manfaatkan masa kayamu itu untuk berbagi, untuk menolong orang lain, untuk bersedekah sebelum kau jatuh miskin. Karena kita nggak tahu jemaah. Yang sekarang sedang kaya, apakah kau akan selamanya kaya? Wallahu a'lam. Kalau keinginan oke, kita kepingin tetap kaya. Tapi kita nggak tahu. Kemudian wa faraghaka qabla syughli, masa luangmu ketika engkau kosong sebelum datang kesibukan. Maka kita lihat nih di beberapa tempat kerja ada masa-masa kerjaan itu nggak numpuk, sepi, nggak banyak pekerjaan. Ketika engkau sedang sepi ini, manfaatkan. Iya, karena nggak ada kerjaan bisa murojaah, bisa berzikir, bisa sholat. Karena kalau sudah datang kesibukanmu, engkau nggak bisa lagi mengerjakan itu. Kemudian yang terakhir, Nabi SAW berpesan, wa hayataka qabla mautik, masa hidupmu sebelum kematian itu tiba. Ahibati fillah. Kalau membaca ya bagaimana para salafus soleh memanfaatkan waktu mereka, umur mereka, hidup sebelum mati mereka, Allahu Akbar. Diriwayatkan Abu Muslim Al-Khawlani, salah seorang tabi'in. Dia yang pernah dilemparkan ke api, dibakar tapi tidak terbakar. Di masa khilafah Utsman bin Affan, di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di Yaman. Ketika ada yang mengaku nabi, kemudian untuk menguatkan pengakuan dia membakar seorang alim ulama, seorang tabi'in yang menentang dia. Ternyata dia enggak, mastata'tu an azida fi amali. Aku enggak bisa nambah amalan lagi. Ya udah, amalanku kayak gini. Artinya waktunya full untuk ibadah. Tadi udah disampaikan bagaimana seorang muslim menjadikan semua waktunya beribadah. Tidurnya pun dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, makannya pun dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Mansur bin Mu'tamir, kalau dikatakan kepada dia malaikat pencabut nyawa dari pintu nih, maka indahu ziyadah fil amal, dia nggak bisa nambah amalan. Tapi kita, kalau dikatakan, dokter mengatakan, menvonis engkau 3 hari lagi mati udah, Allah, kita akan sholat, kita akan memanfaatkan waktu kita, nggak ada yang sia-sia. Kenapa? Karena bentar lagi aku akan mati, waktu aku tinggal sedikit. Ini Mansur bin Mu'tamir, kalau dikatakan malaikat maut ada di pintu, dia nggak akan bisa menambah amalannya. Disebutkan di antara amalan Mansur ini jamaah, dia biasa melakukan sholat sunnah sejak waktu duha, sejak matahari terbit itu sampai ke sholat asar. Sholat lagi. Kemudian dia duduk bertasbih sampai maghrib, mengingat Allah Azza wa Jalla. Dan masih banyak lah
cerita-cerita tentang bagaimana mereka memanfaatkan waktu mereka. Yang jelas ahibati fillah, jangan berdalih sibuk. Semua orang sibuk. Contoh bagaimana Nabi SAW dalam kesibukannya, ngurusin umat, ngurusin istri-istrinya. Beliau tetap bisa beribadah dengan maksimal. Beliau sholat sampai bengkak kakinya. Maka nggak ada alasan bagi kita untuk mengatakan sibuk. Ketika engkau sibuk, jadikan kesibukanmu, jadikan pekerjaanmu bernilai ibadah. Dengan apa? Dengan niat tadi. Orang kalau bekerja dalam rangka memberikan nafkah kepada orang tuanya, kepada istrinya, anak-anaknya, atau sekedar untuk kecukupan dirinya, fahuwa fi sabilillah. Tapi kalau dia bekerja dalam rangka pamer, riaan, wa mufakharatan, berbangga-banggaan, fahuwa fi sabilis syaitan. Maka dia berada di jalan syaitan. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat memotivasi kita untuk menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang berguna dan bermanfaat. Ingat kita berada di bulan Rajab. Setelah Rajab itu bulan Sya'ban. Setelah Sya'ban itu Ramadan. Hari-hari ini adalah hari mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan. Semoga Allah Jalla Jalaluhu memberikan berkah kepada kita di waktu kita dan memberikan semangat kepada kita untuk bertekad memanfaatkan waktu kita dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, ana kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Insyaallah barakallahu fiik Ustaz Syafiq. Telah disampaikan, semoga kita dapat mengambil banyak pelajaran untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dalam menjalani hidup di dunia ini ya. Untuk sesi kedua itu pertanyaan. Baik, akan dibacakan pertanyaannya dari pertama ya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirga dari Pama MTBU. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga serta tim SRB selalu dalam limpahan rahmat dan lindungan Allah. Semoga Allah jaga Ustaz dan keluarga semuanya. Ustaz, anak tanya, jika kita sholat duha di waktu aktif kerja, apakah kita harus izin dahulu dengan atasan karena waktu kerja kita pakai atau tidak perlu? Karena waktu kerja kita? Karena waktu kerja kita, karena waktu kerja yang kita pakai atau tidak perlu, pertanyaan. Oke. Apakah kita harus izin dahulu dengan atasan karena waktu kerja kita pakai atau tidak perlu? Gitu, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, ahibati fillah. Al-muslimun ala syurutihim. Orang-orang Islam itu tergantung kesepakatan di antara mereka. Kalau ada hal-hal yang diperbolehkan ketika masa kerja itu, boleh istirahat, boleh ngobrol ya, boleh ngopi ini dan itu. Artinya selama pekerjaan itu dilaksanakan dengan benar, target tercapai dan pihak perusahaan membolehkan hal itu, maka nggak perlu izin gitu. Ini harus menjadi perhatian. Karena memang ada yang waktunya full bekerja gitu. Dia nggak bisa ninggalkan. Tapi ada waktunya yang memang luang, santai. Maka lebih baik ditanyakan kepada perusahaan atau sudah maklum gitu loh. Enggak, perusahaan kita nggak ada masalah sih. Kalau sekedar sholat duha 2 rakaat lalu balik nggak ada masalah. Yang penting jangan lama-lama umpamanya seperti itu. Karena memang orang beriman itu harus amanah ya. Ketika ada persyaratan kerja dari jam sekian sampai jam sekian, kalau dapat gaji dari jam sekian sampai jam sekian, ya jangan sampai kita makan gaji bodong gitu. Kita nggak kerja, kita sholat, kita baca Quran, kita dapat gaji. Tapi kalau memang dapat izin dari pihak yang mempekerjakan kita, maka insya Allah aman, nggak ada masalah. Barakallahu fikum. Nah, selanjutnya dari Hafri, distrik KPC.
topik di awal tadi sempat dibahas masalah sedekah. Bahkan orang yang sudah dimatikan pun meminta kepada Allah agar dihidupkan kembali untuk bersedekah. Yang mau saya tanyakan Ustadz, seberapa wajibnya bersedekah bagi orang yang memiliki hutang? Hutangnya ini memang benar-benar buat biaya hidup dan tidak bukan untuk gaya hidup. Terima kasih. Masya Allah. Barakallahu fikum. Masya Allah jemaah. Ya, ini beliau mengingatkan kepada kita. Beliau berhutang bukan untuk gaya hidup, tapi untuk kebutuhan hidup. Karena kita hidup di masa orang dia tertipu dengan penampilan, dengan gaya hidupnya, yang terkadang menyebabkan dia hidup merana, tersiksa gara-gara memikirkan gaya hidup dia. Hutangnya riba, yang sampai menyebabkan kadangkala rumahnya disita, kendaraannya disita. Dan kembali kepada pertanyaan, kalau bicara sedekah, ya, sedekah itu nggak harus orang kaya. Rasul SAW mengatakan, ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah. Selamatkan dirimu dari api neraka walaupun hanya sekedar dengan setengah butir kurma. Artinya kita bisa sedekah walaupun dengan sesuatu yang tidak banyak. Namun bagaimana kalau orang ini punya utang? Bolehkah dia bersedekah dalam kondisi dia punya utang? Maka dia harus lihat. Apabila utangnya sudah jatuh tempo, maka dia lebih wajib melunasi hutangnya daripada bersedekah. Kalau sudah jatuh tempo. Tapi kalau utangnya memang enggak usah, utang ini memang anak bayar setahun, ya udah, nggak ada masalah engkau sedekah. Bicara tentang berapa banyak dia bersedekah, maka sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai kita berlebih-lebihan sehingga kita nggak bisa bayar hutang kita nantinya. Dan ingat, kalau sudah jatuh tempo, maka yang lebih wajib adalah melunasi utangnya, bukan bersedekah. Tapi kalau belum jatuh tempo, ya kita punya kesempatan. Kalau memang kita ada uang insya Allah untuk melunasi, ada tanah yang buat jaminan, sehingga anak sekarang ingin membantu orang lain yang susah, insya Allah nggak ada masalah. Seperti itu. Barakallahu fikum. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Akyansyah dari Jogja. Assalamualaikum, semoga Ustadz dan tim selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terkait untuk apa engkau habiskan usiamu, bagaimana sikap anak untuk birrul walidain ketika Umi meminta anak kuliah di jurusan teknik, sedangkan anak baru mendaftar kelas bahasa Arab dan anak sedang semangatnya belajar agama setiap hari. Anak sempat kuliah namun waktunya habis untuk kuliah sehingga anak ketinggalan ilmu agama. Lalu anak memutuskan berhenti. Bagaimana sikap anak kepada Umi dan bagaimana hukumnya mencari jabatan sarjana tanpa mendalami ilmunya? Karena anak takut dengan azab tentang ilmu. Barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Bicara menghabiskan waktu kita ya. Jangan lupa untuk menghabiskan umur kita dalam rangka silaturahim. Karena silaturahim ini ya makan waktu ya, kalau kita harus berkunjung, berziarah. Tapi ingat bahwasanya di antara amalan yang paling dicintai Allah adalah silaturahim. Bahkan kata Nabi SAW, yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah menyambung rahimnya. Dan rahim terdekat kita adalah orang tua kita. Baik, kemudian juga disinggung tentang menuntut ilmu. Naam, kita mengisi waktu dengan menuntut ilmu. Dan hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan menuntut ilmu dan ilmu syariat, yang dengannya orang itu tahu halal haram, tahu yang hak dan tahu yang batil. Baik, bagaimana sekarang kalau pilihannya berbakti sama orang tua, ambil teknik, atau belajar agama? Jadi sebenarnya bisa digabungkan dua itu. Kita ngelihat ada mahasiswa-mahasiswa yang kuliah 2 kampus langsung. Maka Ana rasa silahkan engkau membahagiakan orang tua dengan masuk ke kuliah teknik tadi umpamanya, tapi tetap belajar agama.
Belajar agama ya mungkin dengan cara yang tidak harus kuliah, karena kuliahnya dia umpamanya tadi di teknik, dia belajar agamanya mungkin ba'dal maghrib, mungkin ba'dal asar. Ada di Jogja atau di tempat lain itu ada ma'had ilmi yang bagaimana menggabungkan nih anak tetap belajar umum tapi dapat pendidikan agama. Kemudian niat itu akan memudahkan jalan. Kalau niatmu membahagiakan orang tua dengan urusan dunia tadi, yaitu belajar di teknik, tapi engkau juga ingin membahagiakan orang tua dengan engkau menghafal Al-Quranul Karim, dengan belajar bahasa Arab, dan boleh jadi orang tua akan lebih gembira dengan ilmu anaknya ini. Dan insya Allah ketika seorang meminta pertolongan Allah dalam mengatur waktunya, Allah berkahi jalan. Tapi sebagian kita itu dari awal sudah angkat tangan, udah menyerah. Aduh gak mungkin, aduh gak bisa, ini dan itu. Ya gak bisa jadinya. Tapi tatkala engkau yakin akan pertolongan Allah, bisa insya Allah. Kita ngelihat anak-anak yang kuliah umum kadang-kala belajarnya sepekan sebelum ujian bisa dia lulus. Maka disinilah mungkin kau bisa bagi waktu berapa persen untuk belajar agama dan berapa persen untuk belajar umum. Adapun kalau bicara tentang hukum beli ijazah atau apa tanpa belajar, ya nggak boleh jemaah. Kita tahu itu sebuah pelanggaran ya, yang tidak diperbolehkan. Jadi kadangkala orang tua kita itu khawatir dengan masa depan kita. Khawatir dengan masa depan dunia. Tapi akhirat banyak orang tua yang gak khawatir. Kenapa? Karena mereka tertipu dengan kehidupan dunia ini. Dia mempersiapkan anaknya supaya sukses di dunia. Nggak pernah berpikir bagaimana anaknya sukses nanti di akhirat, selamat dari api neraka, melewati sirat menuju ke surga. Kadang-kadang nggak ada dalam bayangan mereka. Ini menjadi PR buat para orang tua ya. Jangan hanya peduli dengan urusan dunia anaknya, kesuksesan anaknya di dunia, lupa dengan kesuksesan yang hakiki, itu kesuksesan di akhirat yang seharusnya jalannya itu dengan belajar agama ini. Tapi ingat, tidak semuanya harus jadi ustaz. Tidak semuanya harus menjadi seorang ustaz, tapi semuanya harus belajar ilmu agama. Barakallahu fikum. Nah, terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah meridhoi antum dimanapun Ustaz berada. amin. Yang pertama, apakah ketika si anak memberikan uang dari hasil kerja dari tempat riba ke orang tua, apakah si anak akan dituntut oleh orang tua di hari kiamat nanti dan dihabiskan pahala si anak tersebut? Dan pertanyaan kedua, kita tahu kasus corona di Indonesia sedang naik, apakah boleh laki-laki tidak sholat berjamaah di masjid karena khawatir terkena corona, mengingat om saya meninggal karena corona? Terima kasih. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah, berkaitan dengan orang yang kerja riba. Apakah ketika uang itu diberikan kepada orang lain jadi halal untuk orang yang menerimanya? Ini ada perselisihan di antara para ulama, tapi yang sahih halal buat orang yang menerimanya. Haram buat yang mendapat dari hasilnya, tapi orang itu menerima apabila dengan akad yang halal maka jadi halal. Seperti orang bekerja di tempat riba, lalu dia beli barang sama anak, dia beli baju sama anak. Boleh nggak anak terima ambil duitnya? Boleh. Anak mengambil duit itu sebagai alat tukar ya, untuk apa yang dia beli. Ketika orang ini makan di warung, boleh nggak kita terima uangnya? Boleh. Begitu pula ketika orang tua, iya, nafkah buat orang tua umpamanya dari anak yang kerja di tempat yang haram tadi, di bank umpamanya, maka insya Allah buat orang tuanya halal.
Tapi buat anaknya tetap haram. Karena ada perubahan akad ya. Dari anak kepada orang tua, dia sedang memberikan nafkah. Kalau bicara apakah akan dituntut, ya di sini bisa jadi anak yang dituntut sama orang tua yang menuntut anak. Anak menuntut orang tua, kadang-kadang orang tua nggak pernah ngasih tahu gitu loh. Nggak pernah ngajarin sama anaknya. Ya orang tua bisa dituntut sama anaknya. Karena dia membiarkan anaknya berbuat dosa dan tidak memberikan arahan kepada anaknya. Ahibati fillah, kemudian kalau pertanyaan kedua berkaitan dengan COVID-19 yang lagi merebak ini ya. Apakah kita kembali sholat di rumah, tidak ke masjid ya. Tergantung kondisinya jemaah. Jadi anak lihat ya semoga COVID ini segera pergi ya. Dan kondisi sekarang yang paling banyak itu kalau nggak salah di DKI Jakarta dan Jabar gitu. Daerah lain mungkin nggak ada. Jadi jangan sampai gara-gara tahu paman kita meninggal dunia karena COVID, lalu kita hidup dalam kekhawatiran yang nyambung. Padahal itu kemarin meninggalnya gara-gara Delta gitu ya, umpamanya ada virus varian Delta, sekarang ada Omikron. Tapi kalau memang daerahnya itu mengkhawatirkan, silahkan dia sholat di rumahnya atau dia sholat di masjid tetap, tapi dengan menjaga protokol kesehatan. Barakallahu fikum. Nah, selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Syafid. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz dan seluruh tim panitia kajian selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Bagaimana cara mengobati penyakit banyaknya berangan-angan, yang mana perasaan itu muncul ketika ingin beramal soleh? Apakah itu termasuk perasaan syaitan? Jazakallahu khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Yashibu ibnu Adam. Anaknya Adam itu kata Nabi SAW beruban ya. Artinya umurnya semakin tua. Wa yabqal itsnan. Ada dua yang tetap muda di dirinya. Apa yang tetap muda di orang yang sudah sepuh? Al-hirsu wal amal. Ambisi dan angan-angan itu tetap muda. Bagaimana kita mengobati tadi angan-angan ketika mau beramal soleh? Kita mengatakan nanti ini dan itu. Maka cara mengobatinya adalah dengan mengingat kematian. Kalau mati anak sekarang nggak bisa, anak mau sedekah mamanya, mau sedekah besok. Kenapa nunggu besok? Sekarang kok. Kalau memang nggak memungkinkan, engkau tulis wasiat sekarang. Karena kita nggak tahu kapan mati. Maka nih obat untuk berangan-angan pendek itu adalah dengan mengingat kematian. Rasulullah SAW mengatakan, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Perbanyak mengingat pemutus kelezatan. Apa? Itu kematian. Ziarah kubur ya. Itu juga mengingatkan kita kepada kematian. Ketika mendengar berita saudara kita, kawan kita meninggal dunia, ya Allah, padahal dia tadi masih ngopi sama. Ini juga membuat kita tidak terlalu panjang berangan-angan. Sehingga pesan Abdullah bin Umar mengatakan, "Idza asbahta fala tantadhir masa." Kalau engkau sedang berada di pagi hari untuk beramal, jangan nunggu sore. Kalau engkau sore hari, jangan nunggu pagi. Karena nggak tahu apa yang akan terjadi gitu. Kita melihat jemaah peristiwa yang benar-benar menghebohkan ya. Orang nih pagi-pagi berangkat kerja, berhenti di lampu merah, mereka menunggu lampu itu hijau, tahu-tahu ada kontainer yang menabrak mereka. Siapa yang tahu? Juga di antara tanda-tanda kiamat itu, dekatnya kiamat adalah zuhuru mautil fuja'ah, muncul nampaknya mati mendadak. Artinya orang mati mendadak. Mati tabrakan, mati kena runtuhan, mati kena COVID umpamanya. Yang ya Allah, dia masih sehat kemarin. Itulah.
Maka dengan cara kita mengingat kematian itu biasanya kita nggak akan panjang angan-angan kita akan segera mengamalkan sambil berdoa aja, memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita dikasih kekuatan untuk dapat menjalani hidup ini dan tidak terbuai dengan angan-angan. Barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya dari Bukar. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Akhir-akhir ini Ana selalu diliputi rasa takut dengan kematian. Bisa dikatakan terlambat dalam belajar dan hijrah. Karena di masa muda Ana banyak bekerja untuk anak-anak sampai saat ini. Waktu Ana hanya Ana isi dengan belajar dan belajar agama, membaca Al-Quran walau masih terbata-bata. Kadang Ana menangis sendiri Ustaz. Sendiri karena sekarang Ana tidak bisa lagi berbagi. Bagaimana Ana menyikapi keadaan saat ini? Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakumullah khair. Masya Allah. Na'am, barakallahu fiik. Ahibati fillah. Kita harus sadar bahwa kita hidup di dunia. Kita punya kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga kita. Dan tadi kita sudah sampaikan bahwasanya sampai sesuap makanan yang kita berikan kepada istri kita itu jadi pahala ketika kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun bicara tentang bagaimana menggabungkan tadi, kalau kita waktunya dihabiskan untuk belajar, nggak ada masalah. Teruslah engkau belajar. Karena derajat seseorang di surga nantinya itu adalah dengan ilmu yang dia miliki. Tapi jangan sampai menelantarkan orang-orang yang jadi tanggung jawabnya. Dan niatkan ketika bekerja pun dalam rangka memberikan nafkah kepada mereka. Jadi membaca Al-Quranul Karim, kalau dikatakan membaca Al-Quranul Karim masih terbata-bata, alhamdulillah, terus engkau baca, terus belajar. Dan ingat, dengan setiap huruf yang kau baca ada 10 kebaikan. Dan ketika seorang membaca dengan terbata-bata tapi dia semangat, itu akan menjadikan dia memiliki 2 pahala. Tapi jangan sampai menelantarkan kewajiban kita. Dan memang jemaah, kita itu disuruh beramal sebelum datang kefakiran. Karena orang kalau sudah butuh uang, butuh untuk biaya anak-anak ini dan itu, kadang-kala dia susah waktunya gitu. Masih stres, kemudian membagi waktunya susah. Maka buat yang bertanya, ingat, niatkan bekerja pun dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ya, jangan lupa untuk memberikan nafkah yang menjadi kewajiban kita. Jangan sampai gara-gara menuntut ilmu yang sunnah umpamanya. Jadi menuntut ilmu ini ada yang wajib ya. Yang wajib itu yang kita butuhkan. Tapi yang lewat dari situ ingin mendalami lebih dalam lagi itu jadi sunnah. Jangan sampai kita melakukan yang sunnah tapi menelantarkan yang jadi kewajiban dan tanggung jawab kita. Hada wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir karena sudah malam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, Ana ingin bertanya. Qadarullah, saya terkena penyakit autoimun yang mana imun tubuh ini menyerang badan kita sendiri. Padahal Allah telah memberikan tubuh kita untuk bekerja sesuai fitrahnya. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Menurut dokter, penyakit ini tidak bisa sembuh dan akan dibawa sampai mati. La haula wala quwwata illa billah. Kebanyakan yang terkena penyakit ini memang cenderung susah hamil. Namun qadarullah, sebelum saya terkena sakit ini, saya dianugerahi seorang anak tanpa direncanakan. Lalu sebelum divonis sakit ini, qadarullah 1 bulan sebelumnya saya baru saja menyelesaikan proses menyusui anak selama 2 tahun. Yang ingin saya tanyakan pertama, kira-kira bagaimana pendapat Ustadz terkait adanya penyakit yang bertentangan dengan fitrah Allah menciptakan tubuh ini? Kedua, lalu bagaimana agar saya kuat menerima takdir Allah?
karena penyakit ini akan menjadi penyakit menahun secara medis, Ustaz. Yang ketiga, jika saya bersabar, bisakah saya masuk surga tanpa hisab, Ustaz? Masya Allah. Tafadhol masykurah, Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Subhanallah jamaah. Labas tahur insyaAllah. Yang pertama, Allah Azza wa Jal berbuat apa yang Allah kehendaki. Allah menciptakan manusia sempurna. Tapi terkadang ada ciptaan Allah yang Allah ciptakan cacat. Cacat. Tidak seperti yang lainnya. Disinilah ujiannya. Ahibati fillah. Kita diciptakan bukan untuk bersenang-senang di muka bumi ini. Jadi kalau tadi dikatakan bagaimana kok bisa Allah menciptakan sesuatu yang bertentangan dengan fitrahnya, Allah mau itu gitu. Dan tujuannya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, kata Allah, kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, walju, kelaparan, wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat, kehilangan orang-orang yang dicintai, kekurangan harta. Wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi Allah hendak menguji engkau sabar apa tidak. Dan kalau bicara orang yang sabar itu akan dapat pahala yang tanpa perhitungan. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Allah boleh jadi ingin memberikan kepadamu derajat yang tinggi di surga yang amalanmu gak cukup. Maka disebutkan dalam sebuah hadis, idza sabaqat lil abdi manzilatun indallah, apabila Allah telah menetapkan sebuah kedudukan bagi seorang hamba di surga yang tidak dapat dia sampai ke derajat itu. Apalagi kalau dikatakan sama dokter, ini akan dibawa mati, ketahuilah Allah itu ala kulli syai'in qadir. Dokter secara medis mengatakan itu. Tapi Allah bisa menyembuhkan engkau kalau Allah mau. Maka berusaha untuk bersabar menerima ujian ini. Banyak-banyak membaca la haula wala quwata illa billah. Terus berbaik sangka sama Allah. Berbaik sangka sama Allah. Dan engkau melihat Allah memberikan kepadamu anak, ya. Masya Allah. Engkau melihat ada orang-orang yang gak punya anak, ada orang-orang yang kasih penyakit ini yang lebih parah dari dirimu, maka lihatlah kepada yang di bawah, jangan melihat kepada yang di atas. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, yubtala rajul ala qadri imani. Orang itu dikasih bala sesuai dengan kadar keimanannya. Kalau keimanannya kuat, Allah tambah balanya. Ringan diringankan balanya. Tapi intinya ada orang-orang yang dikasih bala sampai mati. Wala yazalul bala'u bimri'in. Allah kasih bala nih orang terus-terusan sampai dia berjalan di muka bumi ini gak punya dosa. Dan semoga Allah memasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab, tatkala kita benar-benar bertawakal kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Sang Pencipta, dan ketahuilah Allah itu Arhamur Rahimin. Allah itu lebih sayang sama kita daripada semua yang menyayangi di muka bumi ini. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat Ana sampaikan. Ana kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik, Ustaz yang telah menyampaikan nasihat pada malam hari ini. Untuk para penanya, para jamaah yang bertanya namun belum bisa dijawab oleh Ustaz, kami ucapkan mohon maaf ya, karena kita terbatas oleh waktu. Sebelum ditutup kajian pada malam hari ini, kami persilakan untuk Ustaz disampaikan kesimpulan kajian pada malam hari ini. Tafadhol masykur Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam ahibati fillah. Ingat bahwasanya ada malaikat yang mencatat, yang mengawasin kita. Kalau bicara waktu kita habiskan buat apa? Kadang-kala kita sendiri lupa.
dengan waktu kita selama 1 bulan kemarin, bulan Ramadan tahun lalu, mungkin 3 tahun yang lalu, kita lupa gitu loh. Waktu kita digunakan buat apa? Tapi ingat, ada malaikat kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat yang mulia yang mencatat apa yang dikerjakan sama kita. Maka kita perlu sering-sering bermuhasabah, menghisap diri kita. Paling tidak sebelum tidur lah. Mungkin menghisap yang lama-lama kita lupa, tapi hari ini coba engkau lihat dari pagi tadi sampai saat ini, waktumu engkau gunakan buat apa? Berapa ayat Quran yang kita baca? Berapa bacaan la ilaha illallah yang kita baca? Berapa sholawat yang kita baca? Kemudian sodako enggak ana hari ini ya? Salat duha enggak ana hari ini ya? Engkau tanyakan kepada dirimu. Semoga dengan cara seperti itu, perlahan-lahan kita bisa lebih memaksimalkan waktu kita dalam mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Pada suatu hari, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, siapa yang hari ini bersedekah kepada orang miskin? Kata Abu Bakar, ana. Siapa yang hari ini puasa? Kata Abu Bakar, ana. Siapa yang hari ini yang membesuk orang sakit? Kata Abu Bakar, ana. Siapa yang hari ini mengantarkan jenazah ke kuburan? Kata Abu Bakar, ana. Bayangin ya, artinya bisa mengumpulkan amalan itu dalam sehari. Lalu kata Nabi SAW, majtama'na fi imri'in illa dakhal jannah. Tidaklah amalan ini terkumpul dalam seseorang, melainkan orang itu akan masuk surga. Maka berusahalah kita untuk bermuhasabah agar kita bisa menjadi lebih baik. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Insyaallah, barakallah. Sangat banyak nasihat yang diberikan oleh Ustadz. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz pada malam hari ini bisa menjadikan kita lebih bertakwa, lebih rajin menjalankan amalan soleh untuk bekal akhirat kita, karena sebaik-baik bekal yaitu bekal takwa. Sebelum kita akhiri kajian pada malam hari ini, kita tutup kajian dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.